DPR menolak pengesahan RUU perampasan aset. Tidak akan tergesa-gesa perampasan aset. Koruptor mencuri miliaran, lalu dihukum ringan. Itu tidak adil. Minimal, seluruh asetnya dirampas sampai tidak RUU perampasan aset ini agar tidak melakukan pelanggaran HAM dan tidak merugikan warga negara. Gawat itu dikabarkan tidak setuju undang-undang perampasan aset. DPR berpikirnya pokil tidak boleh berkurang. Jabatan, kekuasaan, semua cari aman. Saya tidak meyakini kita akan maju. Kenapa? Ada judul menarik nih teman-teman ya. DPR tolak RUU perampasan aset. Why? Kenapa ditolak RUU perampasan aset itu? Sementara di sini ada tulisan KDM ngamuk semprot DPR. Jangan permainkan rakyat, miskinkan koruptor. Nah, ini seperti pemberitaan yang dihubung-hubungkan. Dan memang menarik kalau kita jadikan, atau kita ini, fenomena ini kita jadikan sebagai bahan diskursus tentang bagaimana kita sebagai yang berdemokrasi menyuarakan sesuatu untuk menggelar hajat kedaulatan rakyat. Kita simak saja di sini beberapa hal menarik yang teman-teman langsung bisa saksikan di sini ya, silakan. Kita akan mendapatkan masukan dari seluruh elemen masyarakat ini sesuai dengan mekanismenya, bagaimana apa masukannya atau pendapatnya dari seluruh elemen masyarakat. Segera sahkan. Dan kita akan masuk ke perampasan aset. Kejahatan luar biasa harus dihukum luar biasa. Koruptor mencuri miliaran, merampas masa depan rakyat, lalu dihukum ringan. Itu tidak adil. Minimal, seluruh asetnya dirampas sampai tidak tersisa. Setuju. Tidak boleh ada lagi cerita koruptor keluar penjara, masih kaya. Kami hanya ingin menyampaikan bahwa usulan kami yang dari awal untuk menyampaikan agar supaya RUU perampasan aset ini dapat dilakukan secara hati-hati dan tidak tergesa-gesa, agar apa yang kami sampaikan tadi tidak melakukan pelanggaran HAM. HAM gimana dan sih? tidak merugikan warga negara. Itu yang paling penting bagi kami. Mungkin itu. Terima kasih Pak Ketua dan para anggota. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami, advokat Cinta Tanah Air. Bagaimana sikap pemerintah terhadap RUU perampasan aset itu? Sebelumnya kita ketahui RUU itu sebenarnya sudah diajukan oleh pemerintah Pak Jokowi tahun 2023 yang lalu, tapi sampai sekarang belum dibahas oleh DPR, dan kabar terakhir kami dengar bahwa DPR akan mengambil alih inisiatif pengajuan rancangan undang-undang perampasan aset itu menjadi inisiatif DPR, bukan lagi inisiatif dari pemerintah. Dan sampai hari ini pemerintah masih menunggu kapan itu akan dibahas oleh DPR. Dan kami juga sudah melakukan koordinasi dengan Menteri Hukum Pak Supratman kemarin dalam pembahasan Prolegnas tahun 2025 dan 2026 ini, ya rancangan undang perampasan aset itu menjadi salah satu rancangan undang yang diberikan prioritas untuk dibahas. Nah, kalau memang itu inisiatifnya tidak diambil alih oleh DPR, tentu pemerintah akan menunggu begitu DPR menyampaikan RUU itu dan menyampaikannya juga kepada Presiden, maka Presiden tentu akan melakukan surat Presiden untuk menunjuk Menteri yang akan membahas RUU perampasan aset sampai selesai. Megawati itu dikabarkan tidak setuju undang-undang perampasan aset. Saya tanya sebagai Menteri, Bu, ini rame undang-undang perampasan aset udah selesai, tapi katanya PDIP nggak. Bu Mega bilang, loh, saya setuju undang-undang perampasan aset, kata Bu Mega, saya setuju, tetapi polisinya dan jaksanya ditata dulu, karena nanti tuh undang-undang perampasan aset itu bisa digunakan untuk meras orang, bisa. Betul juga sih. Tidak akan ada kemajuan Jawa Barat kalau apa? Cara berpikir kita semua normatif. Gubernur berpikirnya bagaimana terpilih lagi? Tidak akan bisa. ASN berpikirnya tukin tidak boleh berkurang. DPR berpikirnya pokil tidak boleh berkurang. Semua orang berpikir normatif. Jabatan, kekuasaan, semua cari aman. Indonesia tidak akan merdeka kalau Bung Karno tidak cari aman. Indonesia tidak akan lahir tokoh-tokoh besar kalau semua orang cari aman. Kalau semua cari aman, berpikir hanya karir dan masa depan, saya tidak meyakini kita akan maju. Kenapa? Kita masuk pada wilayah normatif. Yang penting APBD-nya WTP. Persoalan WTP isinya apa? Lain belakang.
Yang penting pertanggungjawabannya diterima, output dan outcome-nya. Yang penting pegawai negeri kelihatan oleh pimpinannya. Maka negeri ini tidak akan sampai puncak kemajuan. Kenapa? Tidak ada orang yang melakukan dialektika pengabdian sebagai abdi negara, sebagai bayangkari negara secara total pada negara kesatuan Republik Indonesia akan pernah tercapai. Kenapa? Kita hanya akan melakukan pekerjaan yang itu juga. Silahkan dicek perjalanan pemerintah 40 tahun ke belakang. Regulasi pemerintahnya itu juga. Kenapa? Tidak ada pembangunan yang visioner, berumur panjang, membuat dialektika kebangsaan kemanusiaan dan menjadi satu sendi nilai yang melahirkan manusia unggul atau mau. Tidak ada. Dan kita akan terus tertinggal. Caranya bagaimana? Perubahan mental, perubahan filosofi, perubahan ideologi kebangsaan itu menjadi satu kesatuan. Sehingga ketika saya sangat mencintai Siliwangi, ketika saya ada mencintai Pajajaran, mencintai Sunda sebagai dialektika ideologi yang saya miliki, dan seringkali orang mengkafirkan itu, sesungguhnya apa? Ini adalah jalan terang menuju sebuah kemajuan. Jangan buru-buru percaya judul viral. Status RUU perampasan aset ternyata masih berlanjut. Meski narasinya seolah ditolak, Balik DPR menyatakan RUU ini masih berstatus prolegnas prioritas ke 2026. Pembahasan lintas sektoral dengan pemerintah terus berlanjut guna menyempurnakan pasal-pasalnya. RUU dikaji cermat agar tetap sesuai hukum positif, melindungi hak sipil, dan tidak memicu celah penyalahgunaan wewenang. Karena itu, meramu substansi agar lebih sempurna ini adalah hal yang sangat lazim, bukan berarti ditolak. Pahami konteks proses hukumnya secara utuh. Biasakan verifikasi info dari sumber resmi sebelum membagikannya ya. Jadi nggak benar kalau ada hoax di media massa, ada meme-nya juga, tapi kebanyakan dari akun anonim mengatakan DPR menolak pengesahan RUU perampasan aset. Faktanya ini udah 3 masa sidang ini kita terus gaspol RDPU ya, terus membahas pembentukan undang-undang perampasan aset ini. Jadi saya tekankan lagi, tidak benar hoax bahwa DPR menolak ya. Yang ada malah kita sebaliknya, kita gaspol pakai turbo ya. Mantap. Untuk membentuk undang-undang ini. Jadi perampasan aset ini kan sesuatu yang baru, yang sama sekali belum ada aturan undang-undangnya sebelumnya. Jadi kita akan membentuk undang-undang yang baru. Nah sobat semuanya, berarti pemberitaan di media sosial yang memberitakan bahwasanya DPR menolak RUU perampasan aset itu adalah hoax. Hoax itu berita bohong, tidak benar ya. Jadi jangan mudah termakan berita-berita hoax seperti itu ya. Lalu seperti apakah tanggapan-tanggapan dari warganet ya yang termakan hoax RUU perampasan aset ini? Coba kita simak sama-sama nih. Apa tanggapan warga nih? DPR resmi tolak pengesahan RUU perampasan aset yang diajukan Presiden Prabowo dalam rapat paripurna terakhir. Nah, lagian mana mungkin sih? Kalau disahin kan habis dong menterinya, habis dong DPR-nya, termakal hoax, habis dong Praroro. Lagian ini kan lagu lama, lu jangan main sinetron-sinetronan. Paling ini juga skenarionya presiden yang minta biar udah dibahas dulu di DPR, ntar tolak aja agar nggak terkesan gue yang salah, agar rakyat menilai gue emang mau RUU perampasan aset disahkan. Jadi fitnah tapi nih orang ditolak nih. DPR. Nah, sinetron lagu lama lo. Lagian DPR kan isinya boneka semua, ketua partainya aja menteri semua, pembantu semua. Gimana mau disahin sih, Lagian jangan pada sinetron-sinetronan lagu lama. Kalian kalau kagak bisa kerja yang bener, mundur lo. Bagoy emang, koplok lo, bangke. Korban hoax. Paralinta menolak RUU perampasan aset. Ingat teman-teman, RUU perampasan aset itu tidak akan pernah diterima oleh anggota DPR, oleh Paralinta itu. Pasti akan selalu ditolak. Nah, jadi intinya itu paling bagus DPR itu yang dibubarkan ya. Jadi intinya kalau ditolak terus RUU perampasan aset, bubarkan aja anggota DPR, karena DPR juga tidak ada fungsinya di negara ini. DPR resmi tolak RUU perampasan aset yang diajukan Presiden Prabowo dalam rapat paripurna terakhir. Katanya jika disahkan ini berpotensi pelanggaran HAM, tapi HAM yang seperti apa itu mungkin kita semua belum mengetahui ya. Biasanya kalau untuk yang tentang anggaran atau apa biasanya langsung cekatan, tapi giliran RUU perampasan aset ini sebenarnya itu sudah diajukan oleh zamannya Pak Jokowi, Presiden Pak Jokowi ya. Nah, 2023 Presiden Pak Prabowo diajukan lagi tapi ditolak, entahlah. Nah, biasanya yang lucu nih, biasanya kayak di berita-berita kayak Kompas,
terus Tempo atau iNews, BBC, CNBC itu bisa memberitakan tentang hal ini. Tapi saya cek barusan ya, itu nggak ada satupun yang memberitakan tentang DPR menolak RUU perampasan aset. Karena memang itu giliran hoax. tentang kayak MBG atau apa, biasanya langsung naik, langsung naik. Nah ini kok nggak ada. Nah biasanya para artis-artis nih, influencer, biasanya kalian kan menyuarakan kan ya di IG, di tweet atau di Twitter, menyuarakan tentang ya kayak seperti dolar naik ataupun itu kayak heboh banget. Lah giliran ini kenapa kok nggak ada yang bersuara? Ya karena hoax. Ini mahasiswa yang biasanya demo-demo ke jalan panas-panasan dari siang bahkan sore sampai malam, seperti kemarin mendemokan MBG ataupun mendemokan tentang harga BBM. Nah coba deh, kalian yang paling utama tuh mendemokan RUU perampasan aset. Karena apa, dari zaman Pak Jokowi sampai sekarang itu belum disahkan. Harusnya kalian tuh turun ke jalan untuk mendemokan tentang ini. Sebenarnya kalian tuh ada di pihak siapa sih? Kan lagi proses dibahas Ada di ini. pihak siapa? Ya kita doakan saja, semoga suatu saat nanti RUU perampasan aset itu disah. Baik, itu dia teman-teman ya. Jadi di sini ada hal-hal yang berkaitan dengan Ibu Megawati Soekarno Putri, walaupun secara tidak langsung karena dia berurusan atau yang menjadi ketua DPR RI adalah Ibu Puan Maharani, putri dari Ibu Megawati itu sendiri. Kemudian di sini ada mungkin melibatkan Bapak Habibur Rahman sebagai salah satu anggota DPR RI dari fraksi Gerindra, dan juga ada menarik nih ya ungkapan Kang Deddy Mulyadi, ketegasan beliau terhadap sikap korupsi yang dilakukan oleh koruptor-koruptor yang ada di bangsa ini. Dan sebetulnya kan kita juga mendukung kalau seumpama ada program-program Bapak Prabowo Subianto yang memang didasarkan pada upaya untuk memberantas tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh oknum-oknum pejabat yang ada di negara kita. Dan kita melihat juga kalau kinerja-kinerja Bapak Prabowo Subianto ini cukup efektif dalam penanganan pemberantasan korupsi ini. Karena sudah banyak sekali koruptor-koruptor yang dapat ditangani, ditangkap, ya mulai dari emas 74 kg, kemudian juga yang masih ada di tubuh bangsa atau birokrasi negara Republik tercinta kita, itu benar-benar diberes oleh Bapak Prabowo Subianto, sehingga kemudian kita melihat di sini kerja-kerja Bapak Prabowo Subianto, apalagi kalau kita hubungkan dengan pidato Kang Deddy Mulyadi tadi yang dihubungkan ya tentang suara beliau untuk memberikan ketegasan kepada pelaku korupsi atau oknum-oknum pejabat yang koruptor, yang korupsi atau mereka yang disebut koruptor itu, agar supaya ini benar-benar bisa ditangani dengan baik sehingga kemudian bangsa kita, kekayaan dan apa yang dihasilkan oleh masyarakat baik dalam pengelolaan keuangan mereka yang diatur oleh perpajakan dan juga hasil alam, ini tidak habis oleh bandit-bandit negara. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Salam cinta damai untuk semuanya, untuk NKRI tercinta. Wallahu huwal muwaffiq ila aqwamit thoriqin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.